Orang yang benar-benar kaya berbeda dengan orang yang terlihat kaya. Sama dengan orang yang benar-benar produktif, berbeda dengan orang yang terlihat produktif, tapi hanya sekedar sibuk. Di mana bedanya? Hai, namaku Umar Faruqi. Kembali lagi di channel Pembelajar Produktif. Dan di sini kita akan bahas tips terkait pengembangan diri dan produktivitas. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana seseorang tidak hanya sibuk, tapi bisa benar-benar produktif. Kuncinya adalah bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan, agenda, dan tugas dalam satu hari. Apakah kita hanya sekedar melakukan tugas-tugas yang ada dalam to-do list kita, atau kita punya daftar prioritas yang kita utamakan? Ketika kita melakukan tugas-tugas apapun itu, maka kita perlu memperhatikan level prioritas dari masing-masing tugas. Ada pekerjaan yang biasa saja, ada yang penting, ada yang sangat penting. Penting untuk kita membuat daftar prioritas setiap hari. Hari ini apa prioritas utama yang mau kamu lakukan? Hari ini apa hal-hal yang wajib banget dilakukan, nggak boleh kelewatan. Ketika kita merancang daftar tugas, kita perlu membagi menjadi dua buah kategori besar. Tugas yang biasa dan tugas yang benar-benar penting. Untuk teknik prioritas lainnya sebetulnya ada banyak sekali, membagi menjadi 3 kategori, 5 kategori, dan cara-cara lainnya. Tapi kita akan bahas dari yang paling dasar di sini, bahwa harus ada bagian yang paling penting dan itu menjadi guideline kita dalam menjalani hari. Ketika kita memilih tugas-tugas, mungkin kita sempat berpikir kayaknya semuanya penting, kayaknya ini penting, itu penting, ini penting, itu penting, terus gue harus prioritasin yang mana? Wajar karena semua orang juga merasakan seperti itu, gue juga kadang merasakan seperti itu. Tapi coba kita pahami yang mana yang paling penting. Ada sebuah analogi sederhana. Misalnya lo mengadakan sebuah pesta, sebuah acara yang mengundang 1.000 orang. Di pesta atau acara tersebut lo memberikan undangan ke setiap orang yang lo undang tadi. Di setiap undangan ada informasi untuk hadir ke pestanya, sekaligus ada juga label VIP. Beberapa orang yang sangat penting akan diberikan label VIP, very important person. Ketika hari H pestanya, 1.000 orang yang diundang ternyata semuanya hadir, dan ketika mereka hadir mereka kaget. Kenapa? Karena di setiap undangan 1.000-1.000-nya punya label VIP. Di 1.000 kursi yang ada di pesta tadi punya label VIP. Terus kalau semuanya VIP, siapa yang benar-benar penting? Kalau semuanya orang penting, maka siapa yang benar-benar penting? Jawabannya tidak ada. Perhatikan satu hal sederhana ini. Kalau segalanya penting, maka tidak ada yang penting. If everything is important, then nothing is important. Ketika kita menjadwalkan hari-hari kita, agenda-agenda kita perlu mengkategorikan mana yang paling penting. Kalau banyak yang kelihatan penting, kita cari mana satu hal, 2 hal, 3 hal yang kalau hanya aku lakukan ini saja, hariku adalah hari yang bermakna dan produktif. Kita mulai dari sana dan jadikan itu most important task atau tugas paling penting di hari tersebut. Analogi sederhana tapi bisa membuat kita paham bahwa pentingnya membuat prioritas akan mengubah cara kita memandang daftar tugas kita. Dan tentunya banyak sekali manfaat-manfaat kita dalam membuat prioritas. Kita jadi tahu yang mana kita perlu fokuskan, punya kejelasan terhadap apa yang mau dilakukan, menghindari waktu yang sia-sia atau terbuang begitu saja, memberi waktu luang lebih banyak, dan akhirnya kita akan benar-benar produktif, bukan hanya terkesan produktif, bukan hanya kelihatan produktif. Itulah bedanya orang sibuk dengan produktif. Orang yang sibuk akan menghabiskan satu hari full bekerja, tapi nggak tahu hasilnya apa, nggak kelihatan dampak dan manfaatnya. Sementara orang yang produktif mungkin dalam satu hari hanya kerja 3 jam, 4 jam, atau bahkan 2 jam, tapi menghasilkan lebih banyak. Bukan hanya harus uang, tapi dampak dari apa yang dilakukannya jauh-jauh lebih kelihatan daripada orang-orang yang sekedar sibuk saja. Maka ketika kita mau produktif, penting untuk membuat prioritas. Nah, banyak sekali teknik-teknik prioritas dan gue juga sudah bahas di ebook gue Rahasia Jago Ngatur Waktu. Kalau lo mau akses ebooknya silahkan klik link di deskripsi. Tapi ketika lo mau memulai membuat prioritas, gue buat satu list khusus untuk hal yang paling penting.
saran gue coba batasi ke 3 saja. Jadi ketika lo mau mulai hari, dari semua to-do list ada 10, oke, apa top 3-nya yang gue akan lakukan, utamakan di awal hari untuk menyelesaikan 3 daftar tugas dulu, baru lanjut ke daftar tugas lainnya. Semoga bermanfaat, kita jumpa lagi di video-video lainnya. Salam pembelajar.